atau size dan kinerja keuangan terhadap kesuksesan perusahaan. Nah, ini jadi Anda perhatikan kesuksesan perusahaan. Itu pasti variabel kualitatif. Ya, kesuksesan perusahaan berarti nanti perusahaannya ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Nah, bagaimana menentukan sukses tidak sukses? Ya, itu kembali ini kan kasusnya seakan-akan udah jadi lah gitu ya. Nanti kalau Anda penelitian yang benernya gitu ya pasti semua berbasis pada teori gitu ya. Misalnya tadi misalnya beberapa faktor yang mempengaruhi kebangkrutan perusahaan. Nah, indikator bangkrut itu apa gitu. Nah, Anda mungkin bisa menggunakan rasio keuangan apa gitu, misalnya net apa tuh namanya rasio profitabilitas gitu ya. Dikatakan bangkrut, misalnya ada standarnya. Jadi ada standar ya. Jadi berbasis pada teori lah. Nah, di sini saya ambil langsung saja bahwa ada perusahaan sukses dan tidak sukses. Nah, sukses itu indikatornya apa, tidak sukses indikatornya apa, itu kembali harus ke teori gitu ya, saudara. Nah, kemudian ada variabel ukuran perusahaan dan kinerja keuangan sebagai variabel independennya. Nah, ini juga untuk ukuran perusahaan dalam contoh kasus ini datanya adalah data kategori ya, di mana dikategorikan ada perusahaan besar dan ukuran perusahaan kecil. Nah, besar dan kecil tadi kembali bisa menggunakan indikator aset misalnya ya, jumlah aset perusahaan yang tadi saya sebutkan, misalnya kalau lebih dari standar tertentu asetnya ya berarti kategorinya perusahaan besar, kalau kurang dari standar tertentu total asetnya berarti kategorinya perusahaan kecil. Nah, nanti besar kecil kita beri simbol 0 dan 1 gitu ya. Nah, setelah ada judul maka kita tetapkan identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya ya berdasarkan banyaknya variabel. Saudara ya, kalau di sini ada 2 variabel independen, berarti ada 2 pertanyaan yang terpisah tentang variabel independen, pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, jadi kalau di sini ukuran perusahaan, ya kita tanyakan bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kesuksesan perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kinerja keuangan atau financial performance terhadap kesuksesan perusahaan. Dan yang ketiga itu pengaruh yang secara bersama-sama, yang simultan. Jadi bagaimana pengaruh dari kedua variabel terhadap kesuksesan perusahaan. Nah, dari identifikasi masalah ini tentu kita harus menetapkan hipotesis gitu ya. Kalau hipotesis yang pasangan pertama itu berkaitan dengan identifikasi masalah nomor 1. Kalau yang kedua berarti berkaitan dengan identifikasi masalah nomor 2. Pasangan yang ketiga berarti yang identifikasi nomor 3. Nah, ini ada keterangan-keterangan ya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini data. Data ini yang harus Anda input untuk praktek ya, untuk latihan. Jadi EVIUS-nya diaktifkan. Saya yakin Anda masih ingat bagaimana cara menginput data, karena kemarin di UTS juga kan ditanyakan ya, Anda harus input data, kemudian ditanyakan beberapa hal dari output yang sudah Anda dapatkan. Nah, sekarang silahkan input data. Saya tanya ini datanya ini merupakan data apa, saudara? Data time series atau data cross section? Kan kalau mau input di cross section, Bu. Oke, data cross section ya. Data cross section. Karena di sini tidak terlihat tuh ada keterangan waktu.
apakah tahunan atau bulanan atau mingguan atau harian atau kuartalan, tidak ada di sini. Hanya langsung saja di sini ada data 24 perusahaan. Berarti datanya data cross section. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, ketika Anda buka FUSE, berarti Anda akan pilih tipe yang mana waktu mau input data? Undated, Bu. Undated, betul. Ini yang jawab siapa ya, saudara? Amalia, Bu. Amalia. Amalia, NIM-nya berapa? 012, Bu. Amalia 012. Oke, setelah undated, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Kan sudah pilih tuh undated. Berikutnya Masukkan data range-nya, Bu. apa tuh namanya di sebelah kanan itu? Observation-nya, Bu. Oke, observation-nya. Anda mengisi berapa? 24 bukan, Bu? Oh iya, betul, 24 ya. Jadi masukkanlah angka 24 karena ada 24 perusahaan. Nah, setelah itu tahap berikutnya, yang lain perhatikan juga ya. Tahap berikutnya apa? Setelah memasukkan 24, tahap berikutnya? Masukkan variabelnya, Bu. Oke, masukkan variabel. Ya, ada berapa variabel yang akan Anda masukkan? 3 bukan, Bu? Kamu jangan bertanya lagi ke ibu, jawab aja. Oh Ya, iya, Bu. Maaf, Bu. nah, jadi ada 3 gitu kan. Nah, variabel apa saja? 1 apa, 2 apa, 3 apa? Sebutkan nama variabelnya yang akan dimasukkan itu variabel. Yang lain mungkin ada yang bisa jawab juga boleh. Variabel apa yang akan dimasukkan? Kan tadi ada 3 nih, ada 3 variabel. Berarti variabel apa yang akan dimasukkan? Size, Ya, kinerja, kesuksesan. salah. Bu, bentar, Bu. Buka dulu. Ukuran perusahaan, kinerja keuangan, sama kesuksesan perusahaan, Bu. Salah. 2 betul, tetapi 1 salah. Ya, betul. Maksudnya kesuksesan perusahaan itu dalam konteks judul, ya, betul ya. Tetapi ketika Anda menginputkan data kan ada ada 2 kategori dalam anak ya. Status perusahaan bukan, Bu? Iya, status perusahaan. Yang tadi laki-laki namanya siapa? Rizky Maulana, Bu. NIM-nya? NIM-nya 13, Bu. Yang lagi yang terakhir? Dwi Suci, Bu, NIM-nya 008. Ya, jadi status perusahaan ya. Status perusahaan, statusnya ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Ya, jadi itu. Nah, tahapannya bagaimana tuh? Masih ingat bagaimana memasukkan, menginput variabel itu? Pilih apa? Pilih menu apa? Pilih objek, Bu. Objek, terus New object. Terus kalau misalkan datanya waktu, pilih series. Kalau cross section tetap juga series ya, sama.
Jadi tetap series ya yang dipilih, cross section juga di situ. Terus tulis nama Nama variabel. variabelnya. Nah, gitu ya, sampai 3 kali input nama variabel. Nah, sekarang silahkan diinputkan datanya semuanya. Semua mahasiswa harus buka eViews ya, inputkan datanya, tinggal di copy karena tadi saya sudah kasih kesempatan 20 menit untuk input data. Ya. Silahkan dikopikan datanya. Berarti untuk status perusahaan ada 24 data ke bawah. Ya, dimulai dari yang perusahaan, kan yang sukses diberi simbol 1. Terus diikuti oleh perusahaan yang tidak suksesnya yang 0. Itu kan semua pasangan ada 24 pasang data. Sudah semua sudah input sudah atau apa, atau ada yang baru ngetik begitu? Kalau sudah selesai bilang saya sudah selesai input. Sudah belum? Halo? Kok sepi? Masih input ini? Masih input? Atau tidak, hanya mendengarkan saja ini? Aulia, Alma, sama Intan? Lagi input, Bu. Di input, Bu.
Oke, ya sekarang Anda pilih menu. Kalau input sudah selesai, Anda pilih menu di blok lagi ya ininya. Jadi status perusahaan, blok, kemudian size, kemudian financial performance. Ya, sehingga nanti muncul tadi kan data udah masuk nih, Anda semua sudah memasukkan data ini ya. Nah, bawa lagi ke sini, klik kanan, open as equation, sambil dicatat tahapannya. Nah, di sini ada pilihan, saudara. Kalau yang regresi biasa, kita menggunakan least square aja. Nah, untuk yang regresi logistik, Anda pilih binary choice logit probit extreme value. Kemudian pilih logit, kemudian OK. Nah, ini adalah output yang sudah saya tampilkan di PPT. Nanti kita akan analisis koefisien berdasarkan perbandingan p-value dengan alpha 5%. Lalu ini McFadden ya sebagai pengaruh simultannya. Kemudian setelah itu kan kita harus uji signifikansi model. Anda pilih view, lalu goodness of fit, test, Hosmer-Lemshaw, lalu OK. Nah, ini juga sudah saya tampilkan output ini di PPT. Dan yang hanya kita butuhkan sebetulnya yang bawah aja. Yang ada tulisan ini, HL statistik, Hosmer and Lemshaw. Ya, kalau kita mau hitung secara rumus, nanti bandingkan dengan 8,25. Tapi kalau kita ambil keputusannya berdasarkan perbandingan p-value, ya berarti Anda lihat yang probability dari chi-square 0,4092. Nah, jadi kapan H0 ditolak dan kapan H0 diterima, saya tidak akan mengulang-ulang lagi. Ya, ini bandingkan dengan alpha 0,05. Lalu kita juga bisa melakukan uji ekspektasi. Nah, Anda pilih di sini, jadi klik lagi view, lalu pilih expectation prediction evaluation, kemudian OK. Nah, ini output ini juga sudah saya tampilkan di PPT, dan yang kita lihat adalah yang angka ini, persentase yang korek, ya. Ini kalau yang tidak sukses, ini yang sukses total. Nah, ini yang kita lihat adalah 91,67%. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan ya. Semua output sudah saya tampilkan di sini. Tahapannya seperti yang tadi ya. Anda harus ingat tahapannya ya. Apa, pilih apa, menu apa. Nah, kemudian di sini ada perhitungan odds ratio, di mana kita hanya menghitung kolom yang ini. Kalau kolom ini sih saya ambil dari sini ya. Saya copy data dari ini, ada variabel, ada koefisien, ada standar error, jet statistik, dan probabilitas. Saya pindahkan ke sini dan saya menambah satu kolom.
ya, menambah satu kolom. Angka ini yang dihitung dengan menggunakan angka eksponensial, di mana 21,2262 itu diperoleh dari 2,7182 sekian dipangkat. Pangkat berapa? Pangkat nilai koefisien dari size 3,055238. Silakan Anda buktikan. Demikian juga 6,8514 diperoleh dari 2,71 sekian dipangkat 1,9244 dan yang ini juga sama. Nah, nanti penafsirannya kita akan ambil dari angka ini yang kita hitung. Jadi itu bedanya dengan penafsiran regresi biasa. Kalau penafsiran regresi biasa, besarnya pengaruh itu kan bisa dilihat dari ini ya. Nah, sekarang interpretasi dari output-output yang tadi ditampilkan, misalnya dari output yang Hosmer. Kalau kita mau uji signifikansi model pakai Hosmer, berarti ya kita harus tetapkan hipotesis. Tetapkan hipotesis 0 dan H1-nya. Kalimatnya model yang dihipotesiskan fit dengan data dan sebaliknya. Lalu kita lihat tadi diperoleh p-value-nya 0,4092, di mana nilainya lebih besar dari alfa 0,05. Berarti menerima hipotesis 0. Artinya apa? Artinya model yang dihipotesiskan fit dengan data atau sesuai dengan data. Nah, kalau ini terpenuhi, Anda bisa lanjut. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, tidak bisa. Ya, artinya model yang Anda gunakan belum sesuai, belum goodness of fit. Ya, uji kesesuaian model dengan data belum terpenuhi. Jadi kalau dalam penelitian ini harus terpenuhi dulu modelnya, bahwa model yang dihipotesiskan itu fit dengan data. Nah, kemudian interpretasi berikutnya dari yang ini, yang tingkat ketepatan yang 91,67. Ya. Di sini kita tulis bahwa tingkat ketepatannya dari model tersebut adalah sebesar 91,67%. Gitu ya. Berikutnya kita ambil uji dari McFadden yang sebesar 64,57. Kita terjemahkan. Ini seperti menerjemahkan R-square pada regresi biasa. Artinya apa? Artinya 64,57% variabilitas kesuksesan perusahaan. Jadi bukan status perusahaan, memang waktu kita input data ya status gitu ya, tapi dalam proses ini kita katakan kesuksesan perusahaan ya, dapat dijelaskan oleh variabilitas size dan financial performance. Dan sisanya sebesar 35,43% dijelaskan oleh variabilitas variabel lainnya. Boleh juga dengan menggunakan istilah pengaruh juga boleh. Nah, kemudian kita akan menafsirkan parameter. Nah, tadi kan di atas saya sudah menampilkan persamaan dari regresi logistik. Nah, karena sekarang sudah ada outputnya, sudah ada hasil koefisiennya, ya kita pindahkan ke sini. Ya, mungkin ini saya tadi lupa ya, coba dicek lagi deh kalian sudah ada variabel financial performance belum?
FP-nya tadi ketinggalan saya. Nah, ini persamaannya. Dari mana? Ya dari output yang tadi sudah dihasilkan, dari koefisien. Nah, ini juga bisa kita tulis seperti ini. Atau juga bisa kita tulis seperti ini. Gitu ya. Nah, berikutnya kita akan menafsirkan ini nih, persamaan ini. Pertama, yang harus kita tafsirkan adalah pengaruh dari masing-masing variabel ya, size dan financial performance. Kalau kita lihat dari probabilitasnya, kalau kita lihat ya, dan kita bandingkan dengan alfa 5%, ini tidak berpengaruh size itu. Karena ini lebih besar dari 0,05, jadi menerima hipotesis 0. Tapi kalau kita gunakan pada alfa 10%, di mana di bidang ilmu sosial masih dibolehkan dengan angka 10%, ini berpengaruh size itu. Untuk financial performance ini di bawah 5%, jadi signifikan pada alfa 5%. Kalau yang ini signifikan pada alfa 10%, tetapi tidak signifikan pada alfa 5%.